Siap, bisa Pak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan kuliah radiasi optik atmosfer ya. Kemarin kita telah membahas tentang radiasi matahari di bab 2 chapter 2. Sekarang di chapter 3 kita akan bahas tentang absorpsi ya. Menjelaskan lebih detail tentang absorpsi, kemudian scattering dari radiasi di atmosfer ya. Jadi pada pelajaran pendahuluan meteorologi ya, kita sudah mempelajari komposisi atmosfer ya. Baik itu lapisan-lapisannya, kemudian lapisan fisis, kemudian secara kimia ya, komposisi secara kimia untuk setiap lapisan udah kita bahas. Jadi sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang di pendahuluan meteorologi ya. Jadi pembahasannya adalah tentang absorpsi ya. Ini juga sebagian udah dibahas sih sebenarnya ya. Ya, sebagian, cuman hanya disinggung sedikit ya. Karena kita belajarnya khusus di radiasinya, maka kita akan singgung lebih banyak. Bisa dilihat halaman 73 ya. Langsung ke yang udah punya, bisa ke 73 ya. Nah, ini ya. Oh iya, 7. Bukan 73 ya. 71 ya. Oke, jadi tentang absorpsi ya. Absorpsi jadi ada contoh ya, salah satu contoh gas ya. Gas diatomik atau gas dengan 2 atom ya, itu N2, O2 dan CO ya. Jadi kalau ada 2 gas atau diatomik ya, gas diatomik ya, dapat bergeraknya maju dan mundur ya, menjauhi dan mendekati satu sama lain ya, ketika terjadi pergetaran molekul ya. Ketika terjadi pergetaran molekul itu yang dikenal sebagai dia bisa stretching ya. Bisa stretching, bisa merenggang, dan bisa stressing ya, bisa merapat. Gitu ya kalau terjadi getaran. Kemudian karena N2 itu dan O2 simetris ya. Simetris. Karena simetris itu ya, maka perbedaan muatannya ya, atau perbedaan dipolnya itu sangat kecil. Ketika ada vibrasi ya, kalau ada getaran. Sedangkan CO tidak ya. Sedangkan CO tidak. Kemudian untuk gas-gas triatom ya, atau dengan 3 atom, contohnya CO2, N2O, dan lain-lain ya, O3 ya. Kita memiliki 3 contoh pergerakan apabila terjadi getaran. Ya, ada yang Nu1, Nu2, Nu3 ya. Apalagi ini dia tidak simetris ya, artinya dia berbeda gitu. Maksudnya tidak sama semua ya. Ini beda CO2, N2O ya. Kemudian ya, walaupun dia berbeda, secara linear dia ya tetap simetris ya. C-nya di tengah, O gitu ya, diapit gitu ya. Nah, karena dia simetris ya, secara getaran ya. Kemudian mode peregangannya juga simetris ya.
simetris ya, maka sebenarnya dia tidak mengeluarkan radiasi atau radiatively inactive ya. Maksudnya apa? Maksudnya ya dia tidak mengeluarkan, dia stabil ya, sangat stabil ya. Dia tidak mengeluarkan radiasi ya. Artinya kalau dia tidak stabil ya dia cenderung berpisah ya. Kalau berpisah pasti ada energi yang keluar ya. Gitu ya. Kemudian ya, struktur yang lain ya H2O ya, dan O3 bentuknya nggak lurus ya. Bentuknya agak bengkok ya, maka dia tidak memiliki simetris vibrasi ya. Kalau terjadi vibrasi dia nggak simetris ya. Kemudian ada lagi CH4 ya. Nah, CH4 itu berarti dia cenderung tetrahedral ya, CH4. Kemudian ini yang CO2 dan L2 ya, dia garis lurus ya, ataupun kadang-kadang membengkok. Kemudian yang satu menjauh, yang satu mendekat. Kemudian H2O dan O3 ya, saling menjauh atau saling mendekat atau diacak. Gitu ya. Kemudian juga mengenal adanya rotasi ya. Rotasi pada unsur N2, O2, CO ya. CO2 dan N2O ya. Rotasi itu berarti bisa berputar ya. Nah, jadi ketika unsur tadi ya, terjadi getar pada molekul tersebut ya, ada pergerakan pelebaran dan penyusutan jarak antara atom dalam molekul. Nah, kemudian ya, saat elektron itu dia berpindah dari sebuah orbit, ya maka ada energi yang berubah. Nah, energi yang berubah. Nah, perubahan energi itu tergantung pada sebuah energi potensial yang namanya energi potensialisasi ya. Jadi energi yang dibutuhkan oleh suatu atom untuk menjadi ion gitu. Kira-kira itu ya, energi ionisasi kan sudah dipelajari di kimia kan. Kemudian untuk atom dan molekul dengan lebih dari satu elektron, energi potensial ionisasi itu mengacu pada elektron yang paling longgar. Yang paling longgar berarti yang ada di luar. Yang paling longgar berarti yang ada di luar. Kemudian energi tertentu ya dapat diasosiasikan atau dipisahkan ya dari sebuah atom sebagai energi potensial disosiasi ya, yang dibutuhkan. Ya. Jadi yang memisahkan atom itu namanya energi disosiasi. Ini juga udah dipelajari di kimia. Jadi energi elektronik ya, elektronik energi ini ya, itu dia biasanya berhubungan dengan energi vibrasi ya, atau energi getaran ya. Karena diturunkan dari elastisitas ikatan kovalen yang mengikat atom-atom dalam molekul ya. Ya. Jarak antar molekul ya, kemudian ini ada energi ya. Kemudian ini adalah energi disosiasi ya. Jadi yang semakin kecil jaraknya maka energinya semakin tinggi ya. Gitu. Sementara
ada lagi tingkat vibrasi, tingkat getaran nih. Ketika mendekat dia tinggi energinya, ketika dia menjauh dia rendah, gitu ya. Jadi ada perubahan dalam molekul. Kemudian ini hubungannya apa ya? Hubungannya adalah setiap molekul ya, memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk beresonansi ya, atau bergetar ya, apabila terkena radiasi gitu. Ya, makanya kita mengenal adanya gas-gas rumah kaca, dan gas-gas rumah kaca itu pun nggak sama kemampuannya, gitu ya, karena adanya energi ya, energi yang berbeda. Oke. Kemudian ya ini dibahas di situ ya, di kata-katanya ya. Nih. Jadi ditunjukkan gambar 34 ya, 34 ini ya. Absorpsi ya, sebuah foton berarti kan ini ada gelombang energi ya, paket energi dari gelombang cahaya ya. Dapat memicu molekul ya untuk tereksitasi ya. Nah, ini keadaan eksitasi. Ini keadaan ground, keadaan awal. Ini tereksitasi. Oke, dia memicu eksitasi. Ketika terjadi eksitasi, maka dia menjadi tidak stabil. Jadi dia menjadi tidak stabil. Kemungkinannya ada dua ya ketika terjadi eksitasi itu ya. Yang pertama, molekul itu dia berubah atau berpisah ya. Zatnya berubah ya, karena atomnya berpisah. Yang kedua terionisasi ya. Yang kedua terionisasi. Yang disebut dengan fotoionisasi. Fotoionisasi. Suhu temperatur atau di atmosfer ya. Ada yang absen karena mati listrik, oke ya, nggak apa-apa ya. Kemudian ya, saat dalam suhu ruang ya, kebanyakan molekul itu ada dalam keadaan ground vibrational state, atau keadaan awal lah. Jadi ada di sini ya, keadaan mula-mula ya, ground state ya, dengan tingkat energi yang lebih rendah. Kemudian transisi tadi ya, transisi dari ground ke keadaan tereksitasi tadi ya, ya itu nggak bisa dihitung secara jelas ya, karena sangat susah dihitungnya ya. Kemudian sebuah gelombang yang kontinu ya, dia berhubungan dengan energi transisi satu tadi ya. Ya, jadi ini karena terkena gelombang ya, maka besarannya itu ya tergantung pada pancaran panjang gelombang foton yang mengenai itu ya. Jadi beda-beda ya, nggak sama. Dia bersifat tidak sama untuk setiap panjang gelombang, berbeda-beda. Makanya ada yang dia ada beberapa atom yang dia bisa break ya dengan panjang gelombang tertentu, ada yang enggak gitu. Nggak semua panjang gelombang bisa merubah keadaan suatu molekul. Gitu ya. Jadi awal mulanya sebenarnya absorpsi ini lebih ke intermolekuler ya. Jadi melihat sebuah molekul ya, sifatnya bagaimana ya, keadaannya bagaimana.
Jadi banyak proses absorpsi atau penyerapan radiasi ya, yang dilakukan oleh atom-atom gas diatomik ya, contohnya O2, N2 ya. Itu merupakan yang terjadi pada panjang gelombang ultraviolet, visible, dan near infrared. Jadi kebanyakan absorpsinya terjadi dari panjang gelombang UV, visible, dan infrared. Ya. Dan gasnya pun berbeda-beda, menyerap panjang gelombang yang berbeda. Kemudian ya jadi juga dinyatakan dalam koefisien absorpsi ya, satuannya sentimeter per sentimeter atmosfer ya, dengan tekanan atmosfer maksudnya tekanan di atmosfernya ya. Ya kemudian ada juga Low-Smith number ya, NO sama dengan 2,687 kali 10 pangkat 19 partikel per sentimeter standar 273 Kelvin ya, dan tekanan standar 1013 milibar ya. Ya K itu ya, sama dengan cross section dikalikan dengan NO tadi. Jadi NO ini adalah suatu bilangan Low-Smith ya, yang dikalikan, kalau dikalikan dengan cross sectionnya maka jadilah koefisien absorpsi. Oke ya, tadi ya awal mulanya begitu ya. Kenapa dia bisa menyerap gelombang, kenapa enggak ya, karena dia menghasilkan perbedaan tingkat energi ya, ketika molekulnya itu merenggang dan merapat ya. Kemudian absorpsi gelombang ultraviolet ya. Yang pertama ya, pada molekular nitrogen atau molekul-molekul gas nitrogen. Absorpsi dari UV ya, banyak terjadi pada gas-gas di atmosfer ya. Jadi yang kebanyakan diserap itu ya UV-nya antara 1450 angstrom sampai dengan 1120 angstrom. Ya, jadi panjang gelombang UV-nya ya yang paling banyak ini ya. Ya kira-kira yang segini ya. Paling banyak yang diserap. Jadi jangkauannya ini ya, itu biasanya dikenal dengan istilahnya Lyman-Birge-Hopfield bands. Ya. Ini ya. Kemudian ya, disosiasi dan ionisasi ya, terjadi di bawah 800 angstrom. Jadi nitrogen itu ya, kalau dia menyerap UV, dia akan pecah kalau kena UV 800 angstrom. Gitu ya. Jadi selama dia kena 800 angstrom ke bawah,
di vibrasi aja ya. Kemudian dari 1000 sampai 850 angstrom ya. Spektrum nitrogen ya. Yaitu terdiri dari berbagai macam ya, pita-pita yang tajam ya, maksudnya pita radiasi yang tajam ya, yang menyerap dengan koefisien absorpsi yang sangat berbeda-beda gitu ya. Jadi ada yang maksudnya gini, kalau kita gambar itu ya. Ya. Jadi gambarnya jadi gini-gini ya. Gitu ya maksudnya ya. Bervariasi gitu maksudnya ini. Kemudian absorpsi dari N2 pada spektrum radiasi dari matahari yang datang itu ya, itu bisa dikatakan nggak signifikan. Nggak signifikan. Dia nggak signifikan. Kemudian fotodissosiasi N2 ya, atau pecahnya N2 karena radiasi datang di atmosfer ya. Ada, cuman dia jumlahnya sedikit ya, dan perannya sedikit. Untuk atmosfer di bawah 100 km ya, sedikit sekali ya. Artinya yang menyerap bisa, memang N2 menyerap UV ya. Jadi N2 menyerap UV cuma sedikit sekali ya, nggak banyak ya. Ya, N2 memang menyerap UV cuman dalam keadaan yang tidak banyak ya. Kemudian oksigen. Untuk oksigen, penyerapan UV, spektrum ultraviolet oleh oksigen ya, itu terjadi pada sekitar 2600 sampai dengan 2000 angstrom. Ya. Ya, kemudian terjadi pada ground state transition, pada transisi dari ground state ya. Kemudian apa namanya? Itu memicu pembentukan dua atom oksigen. Jadi dia dapat pecah nih oksigennya nih. O2-nya ini bisa pecah kalau kena UV antara 2600 sampai dengan 2000 angstrom ya. Gitu ya. Kemudian absorpsi UV oleh O2 ini ya sebenarnya lemah ya. Ya, dan nggak begitu berperan ya. Nggak begitu berperan. Kenapa nggak begitu berperan? Karena perannya tertutup oleh O3. O3 ini jauh lebih besar ya perannya dalam menyerap radiasi. Jauh lebih besar. Ozon. Kemudian walaupun dia menyerapnya sedikit ya, tapi O2 ini dianggap berperan ya. O2 ini dianggap berperan. Kenapa berperan ya? Karena dia membentuk ozon ya, membentuk O3 ya. O2 ini berperan karena dia membentuk ozon. Ya, jadi walaupun sebenarnya nggak menyerap banyak UV ya, tapi sangat dibutuhkan juga. Karena nanti dari O3 ya, O3 yang pecah tadi ya. Nah, itu kan dia kan akan membentuk O2 ditambah dengan O. Ya, itu ya. Jadi kan ya perlu juga ya. O2-nya itu berperan juga. Kemudian lagi ya.
Ya, ini gambarnya kira-kira gini ya. Jadi absorpsi cross seksi dari ozon ya dan O2 molekular ya. Ya, di dalam spektral UV. Ini adalah panjang gelombangnya ya, sekian angstrom ya. Kemudian cross sectionnya ya, luas permukaannya ya. Yang O2 itu yang apa namanya, garis tidak putus ya. Kemudian yang O3 itu garis yang putus ya. Ya, dapat kita lihat. Yang lebih efektif ya sebenarnya si ozonnya itu ya. Semakin ini ya. Nah, kalau ini dia terjadi ionisasi dia. O2-nya terionisasi ya, pecah dia. Nah, yang menyerap ini. Nah, ini ada beberapa istilah pita-pitanya ya, daerah-daerah penyerapannya ya. Ada yang Lyman, ada yang Schomen-Runge ya. Ada yang Herzberg ya. Macam-macam. Kemudian pada panjang gelombang yang lebih pendek ya, banyak terjadi difusi ya. Panjang gelombang yang lebih pendek ya. Nah, ini ya, banyak terjadi difusi gelombang ya. Yang belum teridentifikasi. Oke, kemudian karena absorpsi dari gelombang ultraviolet ya, atau radiasi ultraviolet itu ya, beberapa oksigen dan nitrogen ya, molekul oksigen dan nitrogen ya, di atmosfer bagian atas ya, beberapa ya, nggak semuanya ya, dia akan mengalami disosiasi fotokimik ya. Jadi pecah, O2 jadi 2 atom O dan N2 jadi 2 atom N di atmosfer bagian atas, tentunya bukan di troposfer. Kemudian atom nitrogen, atomnya yang udah pecah ya, dia itu mengabsorpsi panjang gelombang 10 sampai 1000 angstrom. Sebenarnya bagus sih, UV-nya banyak yang diserap. Gelombang pendeknya banyak yang diserap. Cuman masalahnya sedikit. Jadi N2 atom itu sedikit. N atom N ya, yang udah pecah itu sedikit di atmosfer. Walaupun N2-nya banyak di bagian bawah atmosfer, di atas sedikit. Seandainya itu banyak, maka itu jadi penyerap radiasi yang paling baik ya. Paling baik. Gitu. Karena sedikit ya, jadi kayak nggak, ya pengaruhnya kecil lah. Ya. Ada emang besar pengaruhnya, tapi di termosfer ya. Percuma aja di termosfer bagian atas banget itu ya. Di termosfer. Bagian di atasnya mesosfer, ada termosfer di atas banget itu. Kemudian atom oksigen itu juga sama ya. Atom oksigen yang pecah itu ya, dia juga menyerap radiasi juga ya. 10 sampai 1000 angstrom ya. Pendek juga, gelombang pendek juga, UV juga nih. Ya, kemudian karena absorpsi radiasi UV ya, beberapa molekul dan atom oksigen dan nitrogen menjadi terionisasi karena nyerap si UV ini ya. Sehingga akan timbul suatu lapisan atmosfer yang banyak gas yang terion. Di situ gasnya berion semua ya, terion semua. Kenapa terion? Karena nyerap gelombang UV. Makanya disebut dengan istilah ionosfer. Ionosfer itu ya, letaknya itu agak sedikit di atas
stratosfer ya. Ada apa namanya lapisan ionosfer ya. Dia kira-kira dia lapisannya cukup tebal ya. Tebal ya. Di atas stratosfer ya. Kemudian ada mesosfer ya. Itu di atasnya lagi dikit ya. Itu ada ionosfer. Ya, ionosfer. Di mana ionosfer ini bisa memantulkan gelombang panjang yang dimanfaatkan untuk komunikasi radio. Gelombang radio, gelombang yang panjang banget ya. Ya. Jadi kita bisa mendengar radio itu karena adanya ionosfer itu ya. Nah, ionosfer itu bukan terbentuk karena seketika, karena itu ada beberapa molekul O2, N2, dan atom O dan N yang menyerap radiasi UV, kemudian dia berubah menjadi ion. Jadilah lapisan ionosfer. Ini ya. Lapisan ionosfer. Mesosfer dan ditambah dengan termosfer. Jadi ada ionosfer. Tebal banget. Isinya gas-gas yang terion nih. Ya, dia sifatnya memantulkan gelombang radio dia. Kalau nggak ada ini ya gelombang radionya keluar gitu. Ke ruang angkasa ya. Kita nggak bisa dengerin radio ya, susah. Kayak gitu ya. Kemudian ozon. Penyerapan radiasi matahari ya oleh ozon, radiasi UV ya. Ya. Jadi yang paling bagus itu dia sekitar 2000 sampai 3000 angstrom. Atau tepatnya di 2553 angstrom. Gelombangnya itu. Gelombangnya segitu. Kemudian absorpsi dari flux radiasi matahari ya pada pita ozon ini ya terjadi pada stratosfer bagian atas dan mesosfer bagian bawah. Ya, jadi paling banyak di situ gitu. Kemudian ada lagi yang kedua, absorpsi pada 3000 sampai 3600 angstrom ya. Yang agak lebih panjang sedikit gelombang UV-nya ya. Itu ada di bawahnya. Ada di bawahnya. Kemudian ozon ya selalu menunjukkan absorpsi yang lemah ya, pada cahaya tampak dan hampir dan dekat dengan infrared ya, near infrared, yaitu sekitar 4400 sampai dengan 11800 angstrom. Ya, itu dikenal dengan Kapus band. Kemudian absorpsi, koefisien absorpsi ya, itu bergantung pada temperatur. Pada temperatur juga. Jadi beda-beda. Ya, dimana kalau dia temperaturnya apa namanya panas ya, ya absorpsinya akan lebih rendah ya. Kemudian ada juga gas-gas lain ya. Gas-gas lain yang menyerap UV ada juga ya. Contohnya NO2. NO2. Jadi dia menyerap gelombang UV sampai dengan gelombang cahaya tampak antara 0,2 sampai dengan 0,7 mikrometer ya. Mikrometer. Kemudian cross seksi absorpsi yang akurat ya, sangat diperlukan. Untuk apa? Untuk mengukur aerosol ya, dan ozon pada sun photometer, ya, pada alat sun photometer. Jadi pada alat sun photometer itu ya, itu dia menghitung jumlah aerosol dan ozon itu menggunakan absorption cross section ya, atau penampang yang menyerap radiasi gitu. Kemudian
penyerapan UV ya. UV ya. Dari NO, N2O, H2O, CO2 dan gas-gas trace gas itu gas-gas yang kadarnya sedikit itu, yang berubah. Ya itu banyak diukur oleh beberapa penelitian ya. Beberapa peneliti ya. Kemudian itu banyak dibahas di atmospheric chemistry ya. Di atmosfer bagian tengah dan atas. Ya kemudian karena gas-gas ini sedikit, sangat sedikit dibandingkan gas O2 dan N2 ya. Dan mereka itu gas-gas yang ini terdisosiasi lebih banyak daripada gas O2 dan NO2, gas O2 dan N2 ya. Maka gas-gas ini ya N2O, H2O dan CO2 ya, itu menyerap UV yang kecil sekali ya, sedikit sekali. Jauh lebih kecil daripada penyerapan oleh O2 dan ozon. Dan kebanyakan di permukaan ya, NO, N2O, H2O dan CO2 ya, ada di troposfer. Ada di troposfer. Nanti kalau kalian belajar di semester 2 semester lagi ya, itu akan belajar dengan saya juga ya. Disosiasi gas-gas nitros oksid ya oleh cahaya ultraviolet ya. Jadi prinsipnya kalau dia itu terdisosiasi berarti dia nggak bisa lagi menyerap energi radiasi itu ya. Ya, jadi ini adalah rangkumannya dari tadi yang kita bahas ya. Dengan panjang gelombang yang sangat pendek ya. UV ini ya. Ya, absorbernya O2 terjadi pada termosfer ya. O2 terjadi pada mesosfer ya. Kemudian yang lebih banyak sedikit ya, mesosfer. Kemudian 2000 sampai 2420 ya. Di stratosfer ya. Ini paling banyak nih ya. Dan ini ya 2000 sampai 3000 paling banyak. Kemudian ini ada 3000 sampai 4000 ya. Masih terjadi di stratosfer, di sebagian di troposfer ya. Kemudian ada lagi sedikit 4000 sampai 500 ada di troposfer. Itu ya. Kemudian ya ini kita lewatin aja ya. Oke ya, biasanya ozon ya, menyerap gelombang UV itu maksimal itu tadi yang di stratosfer itu ketinggiannya 50 km. 50 km. Ya, ini di sini menerangkan ya. Dari sini ada beberapa formula ya. Ya, dia menerangkan bagaimana penyerapan ozon itu berbeda-beda untuk setiap ketinggian ya. Ya, di sini ketinggiannya yang di atas ini banyaknya N2, O2, N dan O atau molekular oksigen, nitrogen dan atomikal nitrogen oksigen ya. Kemudian di panjang gelombang yang lebih tinggi sedikit ya, kebanyakan O2 dan ozon. O2 dan ozon. Oke, kemudian ini nanti kita ada sisi sendiri ya, mata kuliah sendiri yang membahas ini, jadi nggak usah dibahas ya. Ada di analisis KU ya. Bagaimana terdisosiasi ya. Materinya ada, ini juga sedang saya bahas juga di yang di semester 6 ya. Jadi nggak perlu ya kita bahas radiasi secara radiasinya aja ya. Ini isinya kimia doang soalnya.
Nah, kemudian yang menarik itu adalah sekarang, tadi kan UV ya, kita udah jelas bahwa yang gas yang paling banyak mengabsorpsi UV ya. Kalau kita mau bikin catatan ya, kita mau bikin catatan misalnya ya, jadi kalau absorpsi UV ya, UV absorption ya, absorption ya, itu banyaknya ya, terjadi pada gas-gas N2O2 ya, kemudian molekular O dan molekular M. Ini pada termosfer. Termosfer ya. Jadi jauh sekali ya, tinggi sekali ya. Kemudian ada lagi ozon dan oksigen. Ini banyak terjadi pada stratosfer. Stratosfer ya. Dan sedikit troposfer ya. Sedikit, ini sedikit. Nah, ini sedikit. Kemudian ini ya, ini tadi yang di termosfer itu ya, itu mengalami ionisasi yang menyebabkan menjadi ionosfer. Ionosfer. Kenapa dia mengalami ionisasi ya? Karena dia sangat rendah sekali panjang gelombang yang diserap. Panjang gelombang yang diserap itu sekitar tadi 200 sampai 1000 angstrom ya. Di gambar tadi ya. Di gambar yang tadi nih, yang di atas nih, ada sekitar katakanlah 10 lah ya, 10 sampai 1000 ya. 10 sampai 1000 angstrom ya. Ya. Ini sekitar panjang gelombangnya ya. Sekitar 10 sampai dengan 1000 angstrom. Kemudian yang O2 dan ozon ya, itu sekitar ya 1000 lah ya. Atau 800-an nih. 800 ya, sampai dengan 3300 angstrom. Ya, ini dengan panjang gelombang 400 sampai 3300-an angstrom. Itu ya. Oke, itu kalau gelombang, itu kalau radiasi UV ya, diserap. Kemudian bagaimana ceritanya dengan cahaya tampak? Sebenarnya yang menarik itu justru di cahaya tampaknya. Tadi juga menarik juga sih, cuman udah jelas ozon itu sangat berperan. Jadi peran terbesar itu di ozon. Dimana kalau kita bilang ozon ya berarti di situ juga ada oksigen. Oh sebentar, saya tadi lupa screenshot ya. Mau saya absen dulu ya. Mau saya absen dulu. Screenshot. Oke, jadi kita lanjutkan ya.
Jadi untuk cahaya yang tampak ya pada terjadi juga ya oleh molekular oksigen dan ozon. Yang pertama kita bahas. Jadi molekular oksigen ya itu pita penyerapan gelombangnya itu ya juga menyerap gelombang dan near infrared, bukan infrared tapi near infrared. Ya. Dia juga menyerap ya. Dengan mekanisme vibrasi dan rotasi ya. Vibrasi rotasi dia menyerap gelombang itu ya. Dengan panjang gelombang ya sekitar 0,762 mikrometer. Kemudian 0,688 mikrometer. Kemudian ada juga 0,628 mikrometer. Kemudian ya karena posisi dari 3 band ini ya, A, B, dan gamma ini ya, itu mendekati puncak dari spektrum radiasi matahari. Penyerapan radiasi matahari oleh O2 ya, pada cahaya tampak itu sangat penting pada atmosfer bagian tengah dan atas dan dapat menyebabkan adanya flux radiasi matahari ya, di permukaan dan di troposfer ya. Ya. Jadi yang menyebabkan sekarang kita menerima radiasi dengan flux sekian ini ya sebenarnya O2 juga ya. O2 juga. Kemudian ya absorpsi O3 ya. Tadi kita udah melihat ya, cahaya tampaknya sedikit dan near infrared juga sedikit ya. Di band yang capuis ini ya. Gitu ya. Dia intinya si O2 ini juga menyerap cahaya tampak ya. Yang diserap adalah yang sedikit kemerah-merahan ya. Kemerah-merahan. Ya, kemerah-merahan ya. Infrared bands and red bands. Ya. Jadi cahaya panjang gelombang yang agak panjang ya, cahaya tampaknya. Itu diserap oleh ozon. O2. Ozon oleh oksigen ya. O2. Kemudian uap air ya. Uap air itu sebagai, tadi kita udah bahas ya, triatomik yang punya bentuknya bengkok ya. Dia asimetrik ya. Ya jadi karena dia bengkok itu ya, sudutnya itu kalau di kimia kita udah belajar sekitar 105 derajat ya. 105 derajat. Kemudian keadaan isotopnya dari uap air itu ya, itu ada H-nya yang sekian, ada yang O16, O18, dan O16 dengan atom H-nya itu yang D ya, dan O18 dengan atom H-nya yang satu lagi juga D ya. Oke. Jadi pada molekul-molekul ini ya, isotopnya ini ya, yang paling banyak sih yang ini ya. Isotopnya ini ya, uap yang berbeda-beda ya. Dan punya kelimpahan yang berbeda-beda. Jadi jumlahnya beda, tekanan uapnya beda. Ya. Kemudian dan dia juga punya 3 mode
vibrasi atau mode getaran yang berbeda tadi yang udah dijelaskan. Ada yang menyerap pada panjang gelombangnya kira-kira 6,25 mikrometer. 6,25 mikrometer ini merupakan gelombang yang sudah panjang ya. Atau di sekitaran radiasi infrared. Di sekitaran radiasi infrared. Oke ya. Dan yang lainnya itu ada di sekitar 2,74 mikrometer, kemudian 2,66 mikrometer. Tapi sebenarnya yang paling banyak ya ini ya, 6,25 ini ya. Ya, jadi H2O ini memang benar-benar menyerap gelombang panjang itu. Dia termasuk GHG ya, greenhouse gases ya. Ya, sangat kuat. Dia menyerap gelombang panjang. Kemudian apa lagi ya? Di dekat pita radiasi infrared ya. Jadi si H2O itu ya, itu menyerap banyak sekali ya. Ya jadi dia banyak menyerap infrared dengan range yang cukup lebar ya. Yang cukup lebar ya. Ya walaupun dia itu apa namanya jumlahnya banyak ya, kemudian dia absorpsinya banyak, kontribusinya terhadap pemanasan sangat sedikit ya. Kenapa sangat sedikit? Ya karena dia masih menyerap di bagian gelombang cahaya tampak ya, yaitu sekitar 0,7 dan 0,8 mikrometer ya. Jadi dia kalau di climate change dia punya dua feedback ya, feedback positif sama feedback negatif ya. Ya, jadi kalau di bagian atas itu dia menyerap radiasi datang ya. Jadi kalau H2O itu ya, itu berarti dia cahaya tampak ya. Ini visible dan infrared. Kalau H2O ini ya, misalnya kita punya lapisan H2O ya, ini dia menyerap, gitu ya, menyerap cahaya tampak ya, visible. Nah kemudian dia pantulan infrarednya dia pun menyerap infrared. Yang di sini ya, dia memantulkan juga. Ya. Kalau diserap dipantulkan. Ini dia feedbacknya positif. Nah kalau ini dia menyerap cahaya visible, artinya gelombang visible yang masuk ke yang ditembuskan itu sedikit. Maka di sini feedbacknya negatif. Nah ini besarannya hampir sama ya. Jadi H2O itu dia walaupun GHG ya, tapi dia tidak menyebabkan global warming ya. Nggak menyebabkan global warming ya. Karena feedbacknya sama tuh. Menyerap panjang gelombangnya, range-nya sama ya. Range penyerapannya ya. Itu visible-nya diserap, infrared juga diserap. Sama. Kalau ini berbeda yang di atas ini. Yang di atas ini menyerap hanya UV sampai visible. Gitu ya. Ini malah sangat membantu sekali. Bumi ini lebih dingin ya. Kalau nggak ada ini, bumi ini panas banget ya. Siang hari itu sangat panas. Bisa ribuan derajat Celcius. Oke. Kemudian ini yang menarik berikutnya yaitu si karbon dioksida ya. Karbon dioksida kombinasinya simetris ya.
karbon atom di tengah ya. Kemudian oksigennya di pinggir-pinggir ya. Kemudian apa nih? Ini secara isotop ya, kita nggak perlu bahas ya. Ya karena dia simetris ya. CO2 ya dia tidak memiliki dipol momen yang permanen ya. Dan dia nggak punya rotasi juga ya. Ya karena cuma dua itu aja ya, nggak ada pindah-pindah ya. Ya karena dia bisa bengkok tadi ya. Kalau terkena getaran ya. Ya maka dia penyerapan gelombang infrarednya itu sangat efektif ya. Pada panjang gelombang 15 mikrometer ya. Jadi kalau si CO2 kalau H2O tadi sekitar 6,5an ya. 6,5 mikrometer ya. Kalau CO2 ya. Ini yang diserap adalah lambdanya sekitar 15 mikrometer. Ini merupakan infrared only ya, infrared only. Ya, ini infrared. Kemudian gas-gas lainnya ya. Contohnya N2O ya. N2O bentuknya sama dengan CO2 linear. Tapi dia agak bengkok, dia asimetrik. Dia juga menyerap gelombang infrared. Sekitar berapa ya? Sini ada nggak? 4,5 ya? Ya, sekitar 4,5 mikrometer. Kalau N2O ya, bukan NO2 ya, tapi N2O ya. Bentar, saya lupa taruh pulpen saya mana tadi ya. Jadi gas N2O ini panjang gelombangnya 4,5 mikrometer. Ini juga zonanya infrared. Zonanya zona infrared. Tapi nggak signifikan. Kenapa nggak signifikan? Karena jumlahnya sedikit. Jumlahnya sedikit. Sedikit banget ya. Kemudian CO juga ya 2,34 karbon monoksida ya. Karbon monoksida ya. Jumlahnya dikit banget, dikit banget. CH4 ya, CH4 3,31 ya. Sama juga ya, jumlahnya dikit banget ya. Jadi dia tidak terlalu banyak menyerap, maksudnya nggak signifikan dalam menyerap radiasi gelombang radiasi matahari ya. Oke ya. Jadi transfer dari sinar matahari yang flux radiasi matahari yang datang ya, di atmosfer ya. Ya ini udah kita bahas di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, tentang monochromatic solar flux density ya, yang diserap ya, yang dipancarkan dengan panjang gelombang tertentu ya. Jadi ini rangkuman dari penyerapan pita radiasi oleh gas-gas di atmosfer ya. Di sini ya. H2O ya cahaya tampak dan sekian ya, mikrometer ya. Kemudian CO2 ya. Ozon, ya. UV ada ya, masuk visible ya.
Kemudian ini O2, cahaya tampak ya banyak ya. NO2, N2O ya. IR, infrared ya. Kemudian CH4 juga infrared, CO infrared. Sementara NO2 visible ya, cahaya tampak. Ya, kemudian di rumus tadi ya, ini adalah optical depth. Kemudian apa lagi ya? Densitas ya. Jadi ini adalah apa namanya? Optical depth yang diambil dari fungsi densitas daripada gas-gas yang menyerap radiasi. Oke. Ya, ini adalah sebuah gambar ya. Gambar dari solar irradiance curve ya. Yang diserap oleh si H2O ya. Ya, ini yang garis tebal itu ya, yang lebih tebal itu ada di atas atmosfer ya. Kemudian yang ini yang sampai di permukaan dengan sudut zenitnya 60 derajat ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah di atas itu ya, itu udah diserap oleh molekul-molekul gas-gas yang lain ya. Tadi yang O2 ya, ozon, kemudian N2 ya. Dengan panjang gelombang yang ada di sini ya. Jadi pada cahaya tampak tuh di sekitar sini ya. Yang paling banyak mengabsorpsi adalah O2. Kalau dia UV yang paling banyak adalah ozon. Kemudian infrared yang paling banyak adalah H2O, CO2. Gitu ya, yang paling banyak ya. Sehingga yang sampai di permukaan itu sedikit. Sedikit aja ya. Kalau enggak akan banyak sekali yang sampai di permukaannya. Tinggi sekali ya, sampai 2000 watt per meter persegi ya. Terus sementara kita kan sekitar 1300-an yang sampai di permukaan, 1360. Ada sekitar di sini ya. Solar irradiance yang paling banyak. Ya, jadi gitu ya. Jadi karena adanya absorpsi ya, cahaya tampak dan UV terutama ya, dan near infrared ya, jadi yang tidak terlalu panjang ya, maka cahaya matahari, radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi ya, itu lebih rendah daripada yang ada di atas atmosfer. Jadi itu ya peristiwanya ya, bukan karena dia jauh kemudian jadi rendah, enggak ya, karena diabsorpsi. Diabsorpsi, energinya diserap, sisanya diteruskan kembali ya. Sisanya diteruskan kembali. Oke. Jadi untuk menyimpulkan ya pada apa namanya, pada sinar UV ya, radiasi matahari sinar UV ya, atau kurang dari 0,4 mikrometer ya, itu disebabkan oleh oksigen dan ozon. Kesimpulannya itu ya. Untuk yang sinar UV tadi di atas ya, ini ada di sini ya, ini saya tulis kembali ya. Untuk sinar UV ya, yang dia itu kurang dari 0,4 mikrometer ya, itu pelakunya adalah O2 dan O3 ya. Kemudian di range visible ya, cahaya tampak itu berarti sekitar 0,4 sampai dengan 0,8 lah,
0,8 ya. Yaitu disebabkan oleh oksigen. Dan beberapa H2O. Oke, pada visible ya. Visible itu berarti sekitar 0,4 sampai dengan ya kurang lebih 0,8 lah. Banyak diserap oleh O2 ya. Ini ada ini lambda ya. Kemudian ini adalah absorber. O2 dan sedikit H2O ya. Kemudian yang lain ada ya sedikit ya, cuman nggak signifikan, tidak signifikan. Ya kemudian ada near infrared, nggak infrared tapi near infrared ya. Near infrared banyak H2O, diserap oleh H2O. Oke ya. Jadi sekian pembahasannya hari ini ya, tadi tentang absorpsi ya, yang menyebabkan kenapa radiasi di atas atmosfer itu lebih tinggi daripada di permukaan bumi, karena diabsorb oleh beberapa gas dengan menyerapnya dengan panjang gelombang tertentu dan kondisi molekul tertentu. Kenapa dia bisa menyerap? Karena dia terjadi perbedaan mode ya, ketika terjadi getaran karena adanya foton yang masuk gitu. Kemudian juga dia ada yang mengalami disosiasi ya, sehingga energinya digunakan oleh molekul tersebut untuk memisahkan atom dalam molekul. Kemudian kita juga bahas kelimpahannya di atmosfer ya, di mana N2O2 itu sebenarnya juga banyak ya, menyerap radiasi matahari ya yang datang ya, terutama di bagian termosfer ya. Kemudian yang paling penting ya ozon itu yang menyerap ultravioletnya itu ya. Kemudian cahaya tampaknya juga diserap ya, sehingga langit bumi ini cahayanya ya, itu tidak seperti di tempat lain. Contohnya di Merkurius yang sangat terang sekali itu ya. Kenapa? Karena oksigen menyerap cahaya tampak tersebut gitu. Kemudian near infrared ya. Near infrared diserap oleh H2O ya. Near infrared dia masih menghasilkan panas yang cukup signifikan ya. Kalau infrared dia panasnya nggak signifikan ya. Nah, di sini CO2 dia termasuk penyerap infrared. Sedangkan cahaya radiasi matahari yang datang itu lebih banyak, maksimumnya di visible. UV-nya ada cuma nggak terlalu banyak, kemudian infrarednya juga sedikit. Yang paling banyak adalah UV. Antara UV ke visible ya. Antara UV ya, nih ya. Antara UV ke visible sini. Nah, yang paling banyak nih. Biasanya sedikit. Oke, apakah dari situ ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan bisa diketik. Atau bisa langsung ditanyakan. Mohon izin bertanya, Pak. Iya, gimana? Ini yang bicara siapa ya? Rizky Matori, oke. Izin, Pak. Ya, Pak. Untuk energi tadi, apakah saat dia menyerap radiasi dari matahari, itu akan diemisikan atau direemit karena kan ada konsep kesetimbangan energi. Nah, itu bagaimana, Pak? Siap, terima kasih, Pak. Oke ya. Jadi memang pada dasarnya dia itu seimbang ya. Balance energinya. Jadi ketika dia sebuah molekul itu menerima energi radiasi ya. Nah, aktivitasnya maka ada dua.
ada dia diserap, kita kan senang belajar diserap nih, diabsorb ya. Ada diserap, kemudian ada juga dia diteruskan ya. Itu dulu ya, diserap diteruskan. Kalau dia nggak menyerap ya berarti dia meneruskan. Gitu. Kalau dia nggak menyerap, berarti dia meneruskan. Nah, kalau dia menyerap, maka kemungkinannya dia akan mentransmit lagi ya. Mentransmit lagi atau mengemisikan lagi, ngeluarin lagi. Cuman yang dia keluarkan ya. Bentar, saya gambar dulu. Jadi misalnya ini atom tadi kan yang dia menyerap radiasi gelombang tanpa kan O2 ya. Ini ada O2 ya. Ya ada O2. Dia menyerap katakanlah radiasi visible ya. Visible itu berarti sekitar ya katakanlah 0,5 misalnya. 0,5 mikrometer. Ketika dia diabsorb ya, maka dia akan mengemit ya, mengemit gelombang panjang ya. Ini sudah infrared ya. Long wave radiation jenisnya. Yang masuk ini visible ya. Jenisnya adalah short wave. Nah, energi ya, menggunakan konsep kekal energi ya. Energi yang dia masuk ya. Itu sama dengan energi yang diambil oleh O2. Energi radiasi ya. Yang masuk sama dengan energi O2. Nah, energi O2 ini sebenarnya ada dua ya. Pertama dia gunakan untuk vibrasi. Bergetar. Bisa juga dia disosiasi. Disosiasi, pecah. Plus yang terakhir kalau udah dipakai buat vibrasi, udah dipakai buat disosiasi, apalagi ionisasi bisa. Plus sisanya baru di emisi. Emisi ini kecil kan, dipakai buat ini dulu, pakai buat ini dulu, pakai buat ini dulu, baru pakai buat emisi. Nah yang di emit ini dia sangat kecil, energinya sudah jauh berkurang. Energinya jauh berkurang di sini, kecil energinya. Makanya panjang gelombangnya dia sudah berubah, bukan short wave lagi ya. Ini sudah berubah jadi infrared. Kalau ini kan dipakai di dalam. Ini dipakai di dalam atom. Jadi ini dipakai di dalam atom. Ya, ini dipakai dalam atom. Sementara yang diemisikan ya ini. Gitu ya. Yang diemisikan. Ya, jadi yang diemisikan kembali dia jauh lebih dingin ya, lebih sedikit ya. Makanya kita melihatnya, oh energinya berkurang ya. Energi radiasinya berkurang ya, karena dia memang dia mengabsorb, dia nyerap dia. Sementara kalau ketika dia didapat gelombang-gelombang yang lainnya ya, maka dia akan diteruskan ya, tembus ya. Tembus ya, akan tembus. Dia hanya menyerap yang tertentu aja ya. Nah, makanya kalau kita kehilangan si oksigen dan ozon ini ya, maka kita akan terpapar radiasi hampir sama dengan yang ada di top of the atmosphere ya. Panas ya. Panas menyengat ya. Bisa merusak kulit, kanker kulit. Gitu ya. Kenapa? Karena di sana nggak ada yang nahan, nggak ada yang pakai buat vibrasi, nggak ada yang pakai buat disosiasi, nggak ada yang pakai buat inisiasi, jadi diteruskan gitu aja. Gitu. Oke ya, jadi terjawab ya. Kira-kira begitu ya. Selalu energinya lebih kecil. Lebih kecil. Ini visible ya, beda dengan infrared, ceritanya berbeda. Nanti ada lagi. Nah. Ini visible. Sekali lagi, this is for visible incident radiation ya. Jadi bukan infrared ya. Ini visible. Kenapa harus dibedakan? Ya, visible dan UV itu energinya tinggi ya. Visible dan UV itu energinya tinggi ya. Jadi yang energinya tinggi itu adalah UV ya. Visible dan near IR itu energinya tinggi ya.
Tapi kalau energinya rendah, IR itu energinya rendah. Ini beda sama ini. Ketika nanti dia kena infrared, misalnya H2O. H2O ini ya. Ini kena infrared, ya maka energinya nggak bisa dipakai buat vibrasi ya. Buat disosiasi apalagi nggak bisa. Kenapa? Nggak cukup. Ya sehingga yang ini akan jauh lebih kecil, ini jauh lebih kecil, ini bahkan nggak ada, ini bahkan nggak bisa, ini kecil sekali. Sehingga yang diemisikan hampir sama. Makanya sifatnya infrared berbeda. Infrared berbeda. Nanti akan ada bahas khusus untuk infrared. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Firmansyah. Apakah dari fenomena tersebut menjadi penyebab terjadinya perbedaan temperatur? Yes, betul. Ya. Perbedaan temperatur betul. Ya, terjadi perbedaan temperatur itu di suatu lapisan ada yang panas, terus turun, terus panas lagi. Ya. Itu karena perbedaan komposisi gas di lapisan atmosfer. Ya. Ya, ketika dia banyak yang nyerap, dia dingin. Ketika dia banyak yang diteruskan, dia panas, naik lagi gitu. Betul ya. Mekanismenya seperti itu ya. Jadi tadi ya, yang dijelaskan ya. Mekanismenya ketika dia banyak yang nyerap, maka suhu di lapisan itu turun nih. Karena oksigen ya, itu dia banyak di lapisan troposfer ya. Ya, dia banyak menyerap cahaya tampak di lapisan visible ya. Kalau di lapisan termosfer itu menyerap UV ya. Di menyerap cahaya tampak di lapisan troposfer, maka di troposfer itu lebih dingin. Sedangkan di termosfer itu masih panas. Gitu ya. Kemudian di stratosfer bagian bawah yang dekat troposfer itu dia lebih dingin. Kenapa? Karena ozonnya paling banyak di situ, ya. Paling banyak diserap. Cahaya UV-nya di situ ya. Ini mekanismenya gitu ya. Kemudian asma ya. Di lapisan mesosfer terjadi penurunan suhu yang disebabkan karena mesosfer memiliki keseimbangan relatif negatif. Keseimbangan relatif negatif. Nah, jadi gimana nih? Nah, saya cari profil suhu dulu ya. Profil temperatur dari atmosfer. Ya ini ya profilnya ya. Ya profilnya gini ya. Jadi di termosfer itu tadi ya, dijelasin dari termosfer yang ada profil suhunya ya. Ini ada suhu ya. Di sini banyak berkurang gitu ya. Kenapa? Karena penyerapan UV dan penyerapan UV itu gila-gilaan di sini ya. Pelakunya N2 ya. Pelakunya N2, kemudian ada O2, kemudian ada sedikit molekul atom O dan N ya. Kemudian sampai di sini ya. Nah, gas-gas tadi tidak sebanyak di lapisan ini ya. Kemudian dia meningkat. Naik. Sampai di sini dia turun lagi. Kenapa? Di sini ada ozon. Berkurang. Kemudian ini kenapa naik? Nggak naik karena dekat dengan permukaan. Ini sudah ada pengaruh infrared banyak ya. Radiasi balik. Oke. Mengenai mesosfer ya. Mesosfer yang memiliki kesetimbangan negatif ya. Dapat kabarnya itu ya. Belum dapat apa yang disebabkan keseimbangan relatif negatif itu ya. Saya belum tahu ya. Ya, setahu saya karena dia memang konsentrasi gas penyerap UV-nya banyaknya di atas ini ya. Nah, yang di sini itu dia merupakan lapisan ionosfer ya. Ionosfer itu dari sini. Dari sini sampai atas. Apakah itu ada hubungannya dengan ion
gas, nah, saya belum tahu ya. Saya perlu gali lagi. Makasih banyak ya. Ntar saya perlu gali lagi ya. Ntar kita cari jawabannya ya. Nah kalau nggak pasti saya juga nggak bisa jawab juga ya. Gitu ya. Di mesosfer ini ya. Oke, ini kan tadi sekalian menjawab pertanyaannya Firmansyah. Oke, apakah ada pertanyaan lain satu lagi? Ada? Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nanti kita istirahat dulu ya. Kita sambung lagi jam 10 ya. Jam 10. Untuk kuliah observasi udara permukaan ya. Nanti channel yang dipakai channel yang Google Meet